Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala fi qulubin nas liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah nabi yang memberikan petunjuk bagi kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti kelak di yaumil qiyamah, di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan di mana pada saat ini kita sedang memasuki tanggal 17 Ramadan, di mana tanggal 17 Ramadan ini biasa kita peringati dengan nuzulul Quran. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang penentuan tanggal turunnya Al-Quran atau disebut dengan nuzulul Quran, tetapi kebanyakan para ulama menetapkan bahwasanya pada tanggal 17 Ramadan itu diperingati dengan malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran bisa diartikan adalah turunnya Al-Quran, di mana memang Al-Quran itu diturunkan dua tahap. Tahap yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia secara keseluruhan. Dan tahap yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Sama'id Dunya atau Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Tetapi yang perlu dan patut untuk kita perhatikan dan kita renungkan bersama bahwasanya Al-Quran adalah merupakan sebuah mukjizat terbesar, di mana satu-satunya mukjizat yang masih berlaku sampai saat ini adalah hanya Al-Quranul Karim, di mana kemukjizatannya tidak ada yang menandingi. Tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi atau membuat sama seperti Al-Quran walaupun itu satu ayat. Andaikan seluruh profesor, seluruh kiai, seluruh alim ulama, baik itu dari bangsa jin atau manusia, dikumpulkan untuk membuat serupa dengan Al-Quran walaupun itu satu ayat, tentu mereka tidak akan mampu. Ini adalah merupakan bukti bahwasanya kemukjizatan Al-Quran itu masih berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman patut untuk memperhatikan hal ini, sehingga kita terhadap Al-Quran harus benar-benar untuk bisa dijadikan sebuah pedoman, di mana
Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penerang, sebagai furqan, pembeda bainal haqqi wal batil, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, di kesempatan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini, marilah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jangan sampai kita dalam satu bulan ini tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Ini amat sangat rugi bagi kita, dimana dengan kita semakin banyak membaca Al-Quran, maka semakin banyak pula pahala dan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Dan Al-Quran nanti akan mencari orang yang membacanya di akhirat kelak nanti. Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Oleh karena itu, marilah kita biasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai lidah kita ini tidak kita basahi dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Amatlah rugi bagi kita apabila kita tidak membaca Al-Quran dalam satu hari. Coba, dalam satu hari itu kalau kita bisa 1 lampir saja atau 2 lampir, itu mungkin 2 tahun baru kita khatam. Apalagi kalau bulan Ramadan ini, kita 1 hari bisa menyelesaikan 1 juz, maka dalam 1 bulan kita bisa selesai menyelesaikan khatam Al-Quran sekali. Oleh karena itu, patut untuk kita jadikan renungan. Karena apa? Kalau Al-Quran semakin sering kita baca, itu tidak ada bosan-bosannya. Semakin sering kita baca Al-Quran, hati akan semakin tenang, pikiran akan semakin jernih. Tidak halnya kalau ada sebuah lagu, kalau mungkin ada lagu yang kita suka, kita nyanyikan 2-3 kali atau 10 kali, maka kita akan bosan. Tetapi kalau Al-Quran semakin sering kita baca, maka akan semakin menjadi candu bagi kita. Akan semakin terus ingin kita membacanya. Setelah kita membaca, ada peningkatan, kita ingin menghafalkan. Dikatakan dalam sebuah hadis, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattala fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan pada orang yang membaca Quran di akhirat nanti, iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattala fid dunya, bacalah secara tartil itu Al-Quran sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilaka, maka sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat inda akhiri ayatin taqru'ha, ketika engkau terakhir membaca ayat yang engkau baca. Sehingga semakin banyak ayat yang kita hafal, maka kedudukan kita di surga nanti pun akan semakin tinggi. Karena apa? Fa inna manzilaka, maka sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga adalah inda akhiri ayatin, yaitu terakhir ayat taqra'uha, ayat terakhir yang engkau baca, ayat terakhir yang engkau hafal. Oleh karena itu,
Kalau kita sudah beberapa kali bisa menghatamkan Al-Quran, maka kita tingkatkan. Kita tingkatkan, yaitu ke level selanjutnya adalah untuk menghafalnya. Semakin banyak ayat yang kita hafal, maka semakin tinggi kedudukan kita di surga nanti. Setelah kita menghafal, maka level yang selanjutnya adalah tatbik, mempraktekkannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini amatlah sangat penting sekali kita budayakan kita sebagai seorang muslim untuk selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apa yang kita pahami dari Al-Quran itu walaupun cuma satu ayat, kita sampaikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik, manusia yang mampu belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.